Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Rafiq dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, semester 6 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sedikit micro teaching tentang pembelajaran tentang negara-negara atau bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Nusantara atau Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Pada sehat-sehat semua kan? Oke, oh iya, udah pada sarapan belum? Oke, kalau misalkan udah, bagus. Ya, kalau misalkan belum, kalau bisa sarapan dulu sebelum belajar agar belajar itu konsen dan semangat, nggak lemes. Oke ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bapak minta ketua kelasnya pimpin doa dong, tolong. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Iqlil Aswari hadir. Robi Wahyu Ilai Sopyan hadir. Ita Utami hadir. Atila Fristariza hadir. Oke, pada rajin-rajin semua ya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama yang berjudul peristiwa kebangsaan di masa penjajahan. Bapak harap kalian bisa mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Lalu kalian juga bisa menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa dengan menggunakan kosakata baku dengan tepat. Oke. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya agar semangat kita nyanyi. Oke. Dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Setuju? Dimulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Oke, semuanya perhatikan ya. Ada 5 bangsa Eropa yang datang ke Nusantara untuk menjajah bangsa kita, itu bangsa Nusantara. Yang pertama ada bangsa Portugis, ada bangsa Inggris, ada bangsa Spanyol, ada bangsa Eropa, dan yang terakhir dan yang paling lama adalah bangsa Belanda. Kelima bangsa Eropa ini datang ke Nusantara dengan membawa tujuan atau misi yang berupa 3G atau 3G. 3G ini adalah singkatan. G yang pertama adalah gold. Gold ini apa sih? Gold ini adalah kekayaan. Kekayaan apa sih yang dimiliki oleh Nusantara? Kekayaan yang dimiliki oleh Nusantara itu yaitu berupa rempah-rempah yang biasanya itu kayak cengkeh, lada, bawang gitu. Kenapa mereka ingin rempah-rempah? Rempah-rempah ini harganya sulit di sana karena tumbuhan rempah-rempah ini sulit tumbuh di negara Eropa yang iklimnya subtropis. Nah, rempah-rempah ini berfungsi untuk penyedap bumbu masakan, penyedap rasa gitu, untuk minuman, untuk makanan, untuk minuman. Lalu G yang kedua adalah glory. Glory ini apa? Glory ini mereka itu ingin menguasai daerah Nusantara, ingin menguasai seluruh Nusantara gitu. G yang ketiga adalah gospel. Gospel ini apa? Mereka membawa ajaran agama mereka gitu. Ajaran agamanya agama apa ya? Itu Nasrani, Yahudi gitu. Oke, paham kan? 3G ini apa? Gold yang pertama adalah kekayaan yang berupa rempah-rempah. Glory ini adalah kejayaan, mereka ingin menguasai gitu, menguasai seluruh
Nusantara. Yang ketiga adalah gospel. Gospel ini mereka membawa agama mereka, ajaran mereka. Tuh. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak akan langsung ke bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara, yaitu bangsa apa? Ya, bangsa Portugis. Bangsa Portugis kala itu datang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ke Maluku atau Ternate pada tahun 1512. Setelah sebelumnya pada 1 tahun sebelumnya atau tahun 1511 mereka berhasil menaklukkan Malaka. Kedatangan bangsa Portugis kala itu disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku atau Raja Ternate pada saat itu. Namun pada akhirnya Portugis melenceng atau melanggar aturan kesepakatan dagang. Mereka menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Nah, lalu pada akhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Portugis ini semakin lama semakin meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Salah satunya itu Pulau Jawa. Ketika pada tahun 1602 ini, ya ketika Belanda pertama kali datang ke Nusantara pada tahun 1602 dan mengalahkan Portugis, pasukan Portugis hingga pada akhirnya pun kalah gitu dan mereka pergi meninggalkan Nusantara. Berikutnya setelah bangsa Portugis, lalu kita terbang ke Spanyol. Bangsa kedua yang datang ke Nusantara adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini dipimpin oleh Del Cano yang mendarat di Tidore pada tahun 1521. Spanyol ini bergabung dengan Tidore melawan Portugis yang bergabung dengan tadi apa? Maluku, yaitu Ternate. Ya. Pada pertikaian tersebut Spanyol kalah dan Portugis yang menang. Nah, Portugis yang pada saat itu masih menjajah Nusantara menganggap bahwa Spanyol itu melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah yang berbeda. Portugis memutuskan bekerjasama dengan Ternate, lalu Spanyol itu bekerjasama dengan Tidore. Nah, pada akhirnya tahun 1529, untuk mengatasi permusuhan itu, perang tersebut, pada tahun 1529, dibuatlah perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini berisi yang pertama adalah Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di daerah Filipina. Oke, sampai sini paham kan? Oke, lanjut kita ke bangsa Eropa yang ketiga. Bangsa Eropa yang ketiga datang ke Nusantara adalah bangsa Belanda. Yang ketiga datang ya. Dan yang paling lama berkuasa adalah bangsa Eropa. Pada tahun 1602 Belanda datang langsung mendirikan VOC. Nah, kongsi dagang yang bernama VOC dengan tujuan yang pertama menghilangkan persaingan yang merugikan pada pedagang Belanda. Lalu yang kedua menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis. Kala itu kan Spanyol sama Portugis kan perang. Nah, dimenangkan oleh Portugis. Nah, untuk mengalahkan Portugis, Belanda membuat kongsi dagang yang bernama VOC agar kekuatan secara pasukan, kekuatan secara moral dan non moral itu Belanda bisa mengalahkan Portugis. Tuh, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Lalu yang ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Jadi ini Belanda ketika datang lawannya sekali dua nih, Portugis sama Spanyol untuk menguasai Nusantara gitu. Saking ingin menguasainya kan tadi tujuannya itu adalah glory, ingin menguasai glory kejayaan. Gitu ya. Nah, VOC ini diberikan hak istimewa sebagai berikut. Yang pertama, dianggap sebagai wakil Belanda di Asia, terutama di Asia Tenggara. Nah, yang kedua, memonopoli perdagangan. Lalu yang ketiga, mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. Jadi dulu tuh VOC itu mencetak uang dengan uang VOC dan dengan lambang wajah-wajah para pemimpin-pemimpin Belanda pada kala itu. Lalu yang keempat, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain atau bangsa-bangsa Eropa lain. Yang kelima, menjalankan kekuasaan hak kehakiman dan melakukan pemungutan pajak.
Lalu yang terakhir lalu yang keenam memiliki angkatan perang sendiri, angkatan perang. Jadi VOC itu bukan cuma dagang doang, mereka itu ada pasukan perangnya juga, angkatan perang sendiri gitu. Lalu yang terakhir adalah mengadakan pemerintahan sendiri. Jadi VOC ini ibaratnya wakil Belanda wakil Belanda di Nusantara. Jadi mereka ini bukan sekedar kongsi dagang, mereka pertama kongsi dagang, ya. Yang kedua ini mereka juga mempunyai angkatan perang sendiri. Lalu mereka juga mencetak uang. Lalu mereka juga memiliki pemerintahan sendiri. Artinya ya, makanya itu kembali ke tujuan yang pertama adalah bangsa VOC ini wakil Belanda di Asia gitu. Nah, oke, cukup stop sampai sini. Masih ada lanjutannya di Belanda, tapi nanti ya kita langsung berangkat ke Prancis. Prancis dulu nih. Prancis adalah bangsa Eropa yang keempat yang datang nih. Raja Prancis kala itu mengirimkan Marsekal Willem. Nih, Marsekal Willem mukanya. Ada kan ya? Ya, ke Batavia. Kalau sekarang Jakarta, dulu namanya Batavia. Dan dijadikannya gubernur di Indonesia pada tahun 1808. Lalu ya, pada tahun 1808 di bawah kepemimpinannya Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas gedung VOC yang menandakan Prancis negara penjajah Indonesia. Tuh. Pemerintahan Daendels ini terkenal dengan diktator, kejam, ya, yang membuatnya mendapat berbagai kecaman hingga ia pun diganti oleh pada tahun 1811 diganti oleh Janssens, ya, karena diktator jahat gitu. Lalu pada tahun 1811 Janssen ini kalah perang dengan Inggris. Lalu menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. Berikutnya nih negara yang bangsa Eropa yang terakhir ada Inggris. Rombongan Inggris datang pada tahun 1579 di bawah kepemimpinan Francis Drake. Ya, kalahnya Prancis oleh siapa? Oleh Janssens ya. Janssens kalah perang dengan Inggris. Akhirnya Inggris ini di bawah kepemimpinan Stamford Raffles namanya ya, Indonesia atau Nusantara ini mengalami banyak perubahan, diantaranya menghapus monopoli dan perbudakan serta membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa, di daerah Eropa kala itu antara Belanda dan Inggris, mempengaruhi juga pemerintahan bangsa Inggris di Pulau Jawa yang saat itu dipimpin oleh bangsa Inggris, dikuasai oleh bangsa Inggris. Dari konflik ini terbentuklah perjanjian bahwa Belanda sekali lagi resmi menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Oke. Kita kembali lagi ke Belanda karena pada tahun 1799 VOC ini tapi bubarnya VOC ini bukan membawa kebaikan bagi masyarakat Nusantara kala itu ya, namun Belanda malah membentuk kultur stelsel yang atau disebut dengan tanam paksa. Nah, lalu waktu terus bergulir hingga pada akhirnya pada bulan Mei 1940 awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya, Belanda mengalami kekalahan karena negara Belanda ini dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada Maret 1942 Belanda pun kalah ya di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan bangsa Nippon atau Jepang. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, jika tidak ada, Bapak ingin bertanya ya. Ahmad Iqbal Asfari, tolong sebutin apa itu 3G atau singkatan dari 3G, 3G. Iya, pinter. Coba Bapak minta Nursia, apa itu gold, apa itu glory, apa itu gospel. Iya.
Ya, pinter. Coba tolong dong, Wahyu Robi Laisopian. Apa isi dari perjanjian Saragossa yang dibuat oleh bangsa Portugis? Iya. Oi, pada pinter-pinter semua ya jawabnya ya. Uh, ya udah, karena berhubung pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat di kemudian hari. Coba Bapak minta tolong ke ketua kelasnya untuk pimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekian ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata. Bapak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.